Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati dan kita rayakan hari ini kelahirannya di dunia untuk menjadi manusia menebus dosa kita. AKBP Jalan Lurah Parhalado berdiri di depan ini menyapa seluruh jemaat dalam sukacita kita bersama-sama untuk menjadikan hati, jiwa dan pikiran kita menjadi kandang domba kelahiran Yesus. Menyinari hati kita dan menguatkan kita di tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengan penuh sukacita bersama-sama merayakan orang-orang yang percaya di seluruh dunia ini. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, khususnya HKBP Cimahi Jalan Lurah yang memperkenankan kita untuk merayakan kelahiran Yesus pada hari ini. Pelayanan yang telah kita laksanakan 1 tahun ini dan puncaknya pada perayaan kelahiran Yesus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia dan khususnya seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Karena itu terimalah salam dengan penuh sukacita dari kami Parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah dalam panggilan dan ibadah. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Sudah lahir juru selamat dunia, puji syukur dan tukang kebasaan padanya. Sembahlah Tuhan Allah dan puji muliakan namanya dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan
Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 48 ayat 1 sampai ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan di pesta Natal pertama ini tertulis di Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 56 ayat 2 dan ayat 4. Maha mulia Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kami kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kasih dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan tenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKP nomor 5134. Ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di pesta Natal pertama ini, yaitu Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keanggungannya mengatasi bumi dan langit.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja. Kasih jalan, berdiri dulu. Kasih jalan, berdiri. Berdiri sayang. Ayo. Tuh, kasih jalan. Nah, gitu, cepat. Gimana?
warta jemaat atau sunggul-sunggul. Nanti kita untuk mengantarkan persembahan kedua, amplop kebaktian Natal untuk dipergunakan untuk operasional gereja kita atau huria kita. Jadi kepada saudara-saudari, dihamu amanami, dohot inanami, dohot naposo, asa tapa tupa manon, amplop kebaktian Natal ta untuk mendukung operasional ta, alai minim do uang ta taonon. Nah, pari holan 7.750 terakhir. Kedua, besok Natal tanggal 26 bulan Desember 23 jam 18.00. Biar kita datang untuk merayakannya karena itu khusus Natal uwek. Demikian sunggul-sunggul atau warta hari ini. Kor Ina Deborah.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 62 ayat 1 dan seterusnya. Sambil memberi persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kami mau menyampaikan segenap pimpinan HKBP yang ada di kantor pusat Piaraja Tarutung, Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Diakonia dan Marturia, dan seluruh preses HKBP, Pendeta HKBP Jalan Lurah, Cimahi, Pendeta Hasian, BMS Purba, dan Pendeta Todo Tua Sirait, beserta dengan seluruh jajaran Parhalado, majelis mengucapkan dengan sukacita kepada seluruh jemaat hari ini. Selamat Hari Natal. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya juga mau mengundang ibu bapak yang ada di rumah mengikuti ibadah ini melalui streaming. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca dengan responsoria, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pasti setuju bahwa Christmas celebration, hari Natal punya tempat tersendiri di hati orang yang percaya. Punya kesan tersendiri dan ia punya sisi tersendiri di hati orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan bernatal, karena dengan merayakan hari Natal, maka ada hal-hal yang begitu sangat menyentuh sisi-sisi umat kemanusiaan kita. Ada kekosongan yang diisi oleh kasih Tuhan. Ada sesuatu hal yang menjadikan kita bersemangat dan punya kekuatan baru di tengah perjalanan kehidupan kita saat ini. Maka saudara-saudara pasti setuju bahwa Natal itu punya kesan yang luar biasa bagi kehidupan orang yang percaya. Banyak orang yang menanti-nantikan kehadiran Natal. Banyak orang yang begitu bersuka cita di saat pesta Natal. Sejak dari kecil dan masih anak-anak,
Natal itu mempunyai tempat yang luar biasa bagi orang yang percaya. Setiap Natal mendatangkan sukacita, lasni roha, dan berkat bagi orang yang percaya itu. Anak-anak merayakannya dengan baju baru, kue yang enak. Mungkin saat ini tidak lagi di kita memang. Kalau memang pendeta dulu menantikan Natal itu, menantikan kue yang sangat spesifik di Natal, yaitu kembang loyang. Ibu-ibu saling bertanya, "Ida, kapan kau bikin kembang loyang?" Katanya. Supaya apa? Supaya hupijam jo loyang mibah, katanya. Karena tidak semua punya loyang untuk memasak kembang. Kita duduk di samping ibu kita melihat kembang loyang digoreng. Ser. Kita perhatikan. Kita tunggu-tunggu. Siapa tahu kita dikasih kembang loyang. Dimasukkan ke kaleng biskuit Hongguan. Jadi Hongguan berisi kembang loyang. Dia Joningon, inilah makan ini. Ini sama tamu, sama tulangmu. Natiopungmu datang. Jadi yang dimakan mana? Inilah yang mosok-mosok ini makan, katanya. Kita makanlah yang mosok. Bagus tuh. Itu aja makan. Bagus untuk kesehatan. Obat itu amang, obat itu katanya. Makan. Anak-anak berliturgi, tahukah Bapak Ibu ketika sejak dari kecil masih TK, mereka berduyun-duyun datang ke altar gereja ini. Di mulana, di Toppade Batama, langit do tanoon. Dan HKBP menetapkan sejak dari saat dulu, liturgi TK itu adalah pada mulanya. Supaya apa? Supaya ditancapkan bahwa sejak dari pada mulanya itu, manusia dan seluruh bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan sejak saat itulah ada sejarah umat manusia, sejarah dunia, Heilsgeschichte. Dan dalam sejarah itu tercatat umat manusia jatuh ke dalam dosa, umat manusia terjerumus kepada kegelapan, tetapi kasih Allah yang besar telah dinyatakan dalam profetik mesianis, suara-suara pengharapan Mesias, sehingga dinyatakanlah kasih Allah itu. Seorang putra akan lahir, dia akan diberi nama Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Bapa selama-lamanya. Sesungguhnya seorang anak akan lahir bagimu, dan dia akan diberi nama Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan menjadi manusia. Dari sejak anak-anak, kaum bapak, ibu, naposo bulung, remaja kita tadi mengumandangkan sejarah dunia, umat manusia dan ciptaan Tuhan. Dalam sejarah itu diberitahukan bahwa inti dari segalanya itu adalah kasih Allah yang besar akan dunia ini. Bahkan anak-anak berliturgi, lansia berliturgi. Pernah suatu waktu lansia berliturgi pada malam itu. Ini enak kita sekarang. Berliturgi pakai kertas, berliturgi pakai ornamen hiasan, properti Natalnya lengkap. Kalau dulu itu tidak. Saya masih ingat liturginya dicari ke pendeta karena tidak banyak yang punya Alkitab. Kemudian liturginya harus dihafal. Liturgi si ibu ini adalah liturgi bahasa Batak. Dang namorot betukot harajaon sian sijuda. Bang sonai panguhum di holak-kolang ni
harajaon ni di Batak. Kira-kira begitulah liturgi Sibu ini. Manuci di Balian, di Hauma, di pasar, liturginya terus diucapkan. Dang namorot be, tukot harajaon siasijuda. Lalu malam hari sebelum berangkat dari rumah, dang namorot be. Di pintu gereja, dang namorot be. Di tempat duduk, dang namorot be. Tiba giliran liturgi keempat, si ibu ini percaya diri. Mik sudah di sebelah kanan, giliran saya, pikirnya. Pas mik sudah di tangan, pikiran blank, ingatan lupa. Liturgi saya apa ya? Ya artinya liturgi kunak kening. Datang dari samping, baineda, begitu katanya liturgi. Artinya, dangna morot be. Tapi lupa lagi, seterusnya. Ruamat tesanan. Akhirnya dengan sukacita inang ini mengatakan, dangna morot be tukot jom amani malutum nabibi namalam stakuk gaul natata anggiku metehetek ibotokku martata, katanya. Nah, katanya dikasih miknya kepada temannya. Itulah kisah lucu-lucu mungkin bagi kita, tapi banyak seperti itu. Kalau di kota tidak ada itu, karena propertinya lengkap semua, uangnya banyak, dananya, seksi dana, bekerja keras untuk mendatangkan dana. Termasuk gereja kita hari ini berusaha mendatangkan dana bakti Natal untuk memperlengkapi gereja kita. Tapi makamang dota makainang di amplop taisian ias nirohata untuk hal yang memperlengkapi gereja kita dengan sukacita. Pertanyaan ibu bapak, apakah Natal masih punya hal penting di hatimu? Apakah hati kita masih punya sisi relung untuk kita isi dengan pesan-pesan Natal, untuk kita isi dengan bekal-bekal Natal, sehingga hati kita yang hampa dan kosong diisi oleh berita kelahiran Yesus Kristus. Apa beritanya Bapak Ibu? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Apakah di hati kita masih ada sisi yang kita sisakan untuk pesan-pesan Natal? Sehingga seperti sukacita para gembala yang diberitakan, hari ini, today, saat ini, malam ini, telah lahir bagimu. Hari ini ibu bapak. Dan ini penting untuk kita ingat bahwa hari inilah Kristus lahir. Yesus tidak menunda-nunda, Allah tidak menunda-nunda keselamatan itu. Allah tidak menunda-nunda kasih-Nya. Hari ini, sekarang, saat ini, malam ini di Bethlehem, Yesus lahir. Ia lahir di palungan dan diletakkan di kandang domba, karena sesungguhnya tidak ada tempat bagi Yesus untuk bersalin. Tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf untuk menginap. Dunia menolak mereka karena mereka miskin. Maka Yesus lahirlah di kandang domba di Bethlehem, dan hari ini, saat ini ia lahir untuk
kita menunjukkan kehinaan dan kenistaan kita di dalam kelahirannya di Bethlehem. Masih adakah tempat di Bethlehem? Tidak ada. Masih adakah tempat bagi Maria dan Yusuf? Tidak ada. Maka pertanyaan hari ini saudara-saudara, masih adakah sisi di hati kita untuk menjadi tempat kelahiran Yesus? Masih adakah di hati kita tersisa untuk diisi menjadi palungan Kristus? Karena dunia menolak Yesus yang lahir itu. Mereka terlelap, mereka tertidur, mereka tidak mengikuti kisah perjalanan Yesus dari Judea menuju Bethlehem. Dunia ini gelap gulita. Tetapi disitulah Yesus lahir dan bersuara kepada para malaikat. Dan para malaikatlah yang pertama sekali bersuka cita mendengar hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala ini tidak bodoh Bapak Ibu. Benar bahwa gembala kasta terendah di Israel, gak usahlah jadi gembala kamu katanya. Miskin itu pasti. Selain miskin gajinya kecil dan kau akan bermalam di padang belantara. Tidak bermalam di rumah. Maka orang-orang tidak memilih menjadi gembala. Tetapi kepada mereka lah berita itu pertama sekali diberitakan. Mereka tidak bodoh. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti profetik mesianis. Tetapi gembala itu percaya. Tetapi gembala itu menerima berita itu. Tidak menolak. Dan menempatkan di hati mereka yang paling dalam. Maka gembala itu berkata kepada yang lain. Maka sesama mereka saling berkata, marilah kita ke Bethlehem. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan oleh malaikat itu. Berita malaikat itu telah mendorong mereka untuk berangkat dari padang belantara. Dari tempat mereka bekerja. Untuk pergi ke Bethlehem supaya mereka turut menjadi saksi kelahiran Yesus. Supaya mereka turut menjadi saksi kelahiran Raja, Sang Juru Selamat. Dan mereka memberitakannya terheran-heran. Hanya Maria yang terdiam. Hanya Maria yang membisu. Tetapi ia tidak terdiam di dalam hatinya. Hatinya bersuka cita, hatinya bersorak-sorai. Di dalam hatinya firman Tuhan ia wujudkan, ia nyatakan, ia saksikan. Benarlah apa yang dikatakan Nabi Yesaya, Jeremia dan Yeskiel. Benarlah apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Bahwa aku akan mengandung bukan dari kehendak Yusuf, dari darah, flesh, daging, tetapi sungguh-sungguh karunia Roh Kudus, karunia Allah. Dan inilah dia yang sedang di dalam paluman, Yesus yang lahir, Juru Selamat, yang bersinar di atas palungan, dan dari langit bersinar bintang, menyinari tempat kelahiran Yesus. Tidak menunda-nunda Ibu Bapak. Juga malah para gembala itu, hari ini mari kita berangkat, mari kita pergi, supaya kita ikut serta menjadi saksi kelahiran Yesus. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara, jangan menunda-nunda hal baik yang ada pada dirimu. Jangan menunda-nunda keinginan, itikat baik, rencana baik dalam dirimu. Untuk bertobat hari ini, untuk semakin baik saat ini, untuk progresif semakin bersuka cita today. Seperti nyanyian lagu anak-anak kita tadi, mereka lah generasi penerus gereja kita remaja. Tole endehon katanya. Mereka bersuka cita, hei anak-anak kami
Kalau kamu merasa bahwa pengharapanmu dan harapanmu untuk meraih masa depanmu kecil, harapannya tertutup, pintunya seperti tidak terbuka, hari ini berangkatlah, jangan tunda-tunda untuk melakukan yang baik. Hari inilah saatnya, seperti para malaikat itu, mari kita ke Bethlehem katanya. Don't wait till tomorrow what you can do today. Tetapi lakukanlah hari ini, today. Saat ini, belajarlah kamu. Hei remaja, dengan baik. Mulai kapan memang pendeta? Hari ini, seperti gembala, seperti Maria, seperti malaikat. Hari inilah lahir bagimu. Jangan tunda-tunda. Saya masih ingat dulu, makanya saya terus mengatakan Natal itu punya kenangan tersendiri lah buat kita ya. Saya ingat ibu saya kalau beli sesuatu itu pasti agak longgar. Sepatu agak besar. Bikinlah kertas nanti di bawahnya Mang ya. Saya tahun depan supaya bisa kamu pakai katanya. Akhirnya kinata 10 hami. Saya 5 nur 10 sepatu bangkrut. 10 orang ngangang mangan habis sekali. Nganong martona si panganon kan. Ya itulah dulu. Belilah sepatu yang besar, bikinlah kertas di bawahnya supaya. Jadi pernah ada orang membeli salawar, membeli celana, dibeli ibunya di pasar. Si anak ini sudah senang karena besok liturgi sekolah minggu. Dibeli, wah, nah itu roh baju baruku katanya. Enggak mang, kok seram ini pakai. Agak longgar mak, gak apa-apa. Semua orang begitu kok katanya semua. Agak kebesaran ini mak. Gak ada ini paling bagus sama. Ini saja pun sudah beribut tadi kami sama yang lain katanya. Ini pun sudah bagus. Coba celananya, salawar. Terlalu panjang ini mak. Oh iya? Tenanglah kamu, nanti saya potong supaya pas. Hanya sedikit kok, kata ibunya. Nanti ya. Tenang kamu Mamang ya. Tapi si anak tidak sabar. Menantikan si ibu memotong celananya supaya pas di kakinya. Sore itu didatanginya opungnya, Pung. Kenapa Pak Opung? Terlalu panjang celanaku, Pung. Potonglah. Nanti ya, kata opungnya. Sekarang lah opung, nanti kamu. Berarti opung tidak mau. Sama kakak lah. Kak, celanaku terlalu panjang loh di bilik mama. Jadi maksudmu apa? Potonglah sedikit supaya pas nanti ke kakiku. Besok kami kan liturgi. Kamu besok aja pun liturgi. Nanti. Tidak ada lagi orang yang mau ia mintakan tolong. Akhirnya ia sedih. Ia tertidur memeluk celana panjangnya yang kepanjangan. Tapi malam hari itu si nenek mengingat Pau punya, Pau puki, haholong aki hasiaki katanya. Ipangino nak kining pagajakku celana nena. Potong majawasa itu karijuna. Datang opungnya dipotong sedikit. Tiba-tiba mamanya mengingat lagi. Salawarnya anakku pagajakku sogok nih liturgi. Dipotong lagi. Bapaknya pun tadi pulang dari Korea itu langsung diminta. Dipotong lagi. Apalagi kakaknya. Langsung merasa bersalah dan berdosa. Aduh, adikku kesayanganku. Tadi minta dipotong celananya, besok mau dipakai. Saya bilang nanti. Ia bersedih dan menangis. Apalagi dilihatnya dipeluk celananya. Dipotong lagi. Berapa kali potong Bapak Ibu? 5 kali ikut bapaknya. Lalu besoknya si anak ini mencoba celananya. Apa yang terjadi? Celana panjang menjadi celana pendek. Karena sudah berulang kali dipotong. Itulah kalau orang yang menunda-nunda. Allah tidak seperti itu. Ia tidak menunda-nunda.
kasih-Nya kepada kita. Ia tidak menunda-nunda karyanya kepada kita. Ia tidak menunda-nunda rencananya kepada manusia. Hari ini telah lahir bagimu. Today, saat ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Bethlehem, di kota Daud. Maka setiap kita jangan lagi menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Jangan tunda-tunda diri kita untuk menjadi orang yang berguna. Jangan lagi menunda-nunda diri kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan dan turutlah serta menjadi saksi kelahiran Yesus di kandang domba itu. Dan sesungguhnya itulah Natal ketika Yesus lahir di hati kita. Saya terus teringat itu dan terngiang, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, bukan lagi di Bethlehem. Sebab Natal tak akan berarti kalau Yesus tidak lahir di hati kita, tidak lahir di rumah kita, tidak lahir di keluarga kita, tidak lahir di gereja kita. Tetapi hari ini Ia sungguh-sungguh lahir bersama kita. Mungkin kita seperti gembala yang terhina, karena kita bukan pemilik dunia ini, yang miskin, yang tidak golongan terpandang seperti orang Majus dan Raja Herodes. Kita mungkin masih sakit, ibu bapak, benar, karena kita masih di dunia ini. Ada orang-orang yang menderita, penuh pergumulan, penuh kesukaran, penuh tantangan, hidupnya dibebani dengan berbagai tantangan hidup dan pergumulan hidup. Mereka dilanda longsor, banjir saat ini, sedang ada bencana yang melanda kehidupannya. Tetapi Kristus hari ini lahir, membawa sukacita. Seperti baru saya si Kenny hadir hari ini, bersukacita merayakan Natal. Dan ada jemaat kita yang saat ini tidak bisa hadir dan belum bisa. Kepada mereka lah berita hari ini lahir Kristus Tuhan, untuk lahir di dalam hatinya, memberi semangat baru. Dan gembala-gembala itu bersukacita, bersaksi bahwa Kristus telah datang. Dialah Raja yang menjadi juru selamat manusia. Dan nantinya Ia akan menjadi tumbuh dan besar, memberitakan kerajaan Allah. Hingga pada akhirnya Ia menyempurnakan keselamatan Allah dari sorga. Di kayu salib, di Yerusalem, di Golgota. Mati bagi kita untuk keselamatan kita, umat manusia. Dan kemenangan kita. Maka Natal menjadikan kita bersukacita dan bersemangat, berpengharapan di dalam Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menunda-nunda rencanamu menyelamatkan kami. Ya Allah, seluruh dunia, bumi dan segala isinya memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu, karena Kristus lahir hari ini di Bethlehem, yang kami ingat dan hari ini lahir di hati kami, menjadi berita sukacita bagi seluruh dunia, karena Engkau menjadi manusia. Itu jugalah sukacita kami Tuhan. Maka biarlah setiap kami juga tidak menunda-nunda untuk datang kepadamu, menjadi saksi kebesaran karyamu. Datang sujud menyembah Engkau setiap waktu, setiap saat, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu hari ini yang bersukacita. Biarlah Engkau semakin sempurnakan sukacita mereka di dalam segala berkat anugerah-Mu di kelahiran Yesus Kristus. Lahirlah di keluarga kami, lahirlah di rumah kami, menumbuhkan damai sejahtera yang dari surga di setiap keluarga kami. Terlebih di setiap kami Tuhan,
sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama ina, lansia nama balu. Lahirlah di jiwa kami Tuhan, menerangi hidup kami. Meskipun saat ini ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tantangan yang sedang kami geluti. Tetapi kami percaya kelahiran Kristus telah memberi semangat baru bagi kami untuk berangkat, untuk beranjak dari kegetiran kami memenangkan setiap pertarungan hidup kami. Sehingga kami menjadi the winner, menjadi pemenang pergumulan hidup ini. Terkhusus berdoa buat boru kami Kenny Boru Sinaga. Biarlah Tuhan yang memberkati dia, sehingga masa-masa pemulihan ini Tuhan sempurnakan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Dan terkhusus buat inang nyonya Siringo-ringo Boru Simbolon, nyonya Sitompul Boru Sipahutar, nyonya Sidabuke Boru Silalahi. Ya Allah kami, Kaulah Raja yang berkuasa, yang berfirman, maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan bagi setiap mereka, supaya mereka disembuhkan, dipulihkan atas kuasa-Mu yang ajaib, yang menanggalkan sakit dari tubuh mereka. Karena Engkaulah pemilik tubuh kami dari ujung kaki sampai ujung rambut kami, Engkaulah pemilik dan sang haliknya. Ketika Engkau berfirman, maka pulihlah seluruh tubuh kami. Tuhan berkati juga setiap keluarga. Di masa Natal ini kami berdoa bagi keluarga, bagi peparan kami, anak kami, boru kami, parumain, yang sampai saat ini menanti-nantikan kelahiran anak di keluarganya. Pergumulan mereka bertahun-tahun dari masa ke masa. Tuhan, Kau berkatilah rahim setiap ibu, sehingga bagi mereka yang menanti-nantikan Hagabeon, seperti Maria dan Elizabeth, bayi itu Tuhan bersorak di rahim para ibu, karena mereka mendapatkan karunia berkat dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menenun dan membentuk mereka di setiap hidupnya. Karena itu berkatilah Tuhan dan berikan, wujudkan pengharapan mereka di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perayaan Natal kami tadi malam berlangsung dengan baik, dengan cuaca yang Tuhan berkati. Biarlah juga di seluruh bumi dan dunia ini Kau berkati Huriamu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, semakin dimampukan untuk bersaksi kemuliaan Tuhan di gereja ini, sehingga ketika kami pulang dari gereja ini kami bersorak-sorai, bersuka cita memuliakan Tuhan, karena kami merasakan lawatan Tuhan dan berjumpa dengan wajah-Mu ketika hadir di rumah Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu Bapak, kita mengumpulkan persembahan ke depan. Berada di gedung sekolah minggu dan di luar boleh mengumpulkan persembahannya di teras gereja supaya disediakan ya.
Bapak Ibu, kita akan masuki ibadah perjamuan kudus. Kristus masuk ke dalam tubuh kita, di dalam roti simbol tubuh Yesus dan darahnya di dalam anggur kudus, masuki tubuh kita dan kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Anak-anak kami yang belum menyaksikan CD boleh mengikuti, tetapi boleh juga di luar, tidak menerima perjamuan kudus. Jemaat yang terkena hukum siasat gereja atau RPP tidak juga menerima perjamuan kudus. Mari kita masuki ibadah perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP 101. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud akan merayakan perjamuan kudus. Sehubungan dengan itu saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan apakah kita layak menerima perjamuan kudus tersebut. Sebab firman Allah mengatakan setiap orang sebelum menerima perjamuan itu hendaklah meneliti dirinya apakah ia layak menerimanya. Sebab barang siapa menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, dia mendatangkan hukuman untuk dirinya sendiri. Sebab dengan demikian dianggap oleh tubuh Kristus. Karena itu periksalah dirimu masing-masing, apakah kamu telah memiliki apa yang diharapkan Tuhan Yesus. Sebab mereka yang rendah hati dan yang menyesali segala perbuatannya yang tidak baik dan yang mengakui dosanya, mereka yang meyakini keampunan dosanya yang diberikan Tuhan Yesus, hanya merekalah yang layak menerima perjamuan kudus itu. Hendaklah kamu merenungkan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apabila engkau mencerminkan jiwa dan kelakuanmu kepada hukum tadi, maka engkau akan mengakui bahwa engkau adalah orang yang berdosa karena melanggar hukum Tuhan melalui perkataan dan melalui perbuatan. Dalam keadaan seperti itu, janganlah engkau mendekati perjamuan kudus, sebab perjamuan kudus adanya. Ingatlah akan kata-kata ini. Allah mengenal miliknya. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, haruslah dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jangan sesat, karena Allah tidak mau dihujat. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima penebusannya, melainkan masih melakukan dosa, lebih baik dia tidak mengikuti perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus itu akan mendatangkan hukuman kepadanya. Tetapi barang siapa yang menyesali dosanya dan yang rindu akan pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus, dan yang memohon kekuatan dari Roh Kudus agar dia semakin lahir, semakin tahir dari dosa, maka dia boleh yakin bahwa dosanya sudah diampuni karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus itulah yang memateraikannya ke dalam hatimu. Allah di dalam Yesus Kristus akan memohon kekuatan dari Roh Kudus agar dia semakin tahir dari dosa, maka dia boleh yakin bahwa dosanya diampuni karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing dan kita akan menjawab pertanyaan ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak dari engkau lahir? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang engkau lakukan atas hukum Tuhan? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa engkau patut kena hukum Allah karena dosamu? Baik sekarang, demikian juga pada waktu yang akan datang. Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosamu dan engkau mengharapkan kelepasan daripadanya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia mati karena dosamu dan bangkit kembali dari antara orang mati? Jika demikian, jawablah ya. Maukah engkau meninggalkan kedengkian dan kebencian? Dan apakah engkau mau berdamai dengan orang yang berdosa kepadamu? Apakah engkau mau mengampuninya seperti engkau mengharapkan Allah mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau berusaha melawan dosa dan menuruti firman Tuhan dengan segenap hatimu? Jika demikian, jawablah ya. Marilah kita merendahkan diri kita dan berdoa. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami menyesali dosa kami. Karena itu ketika kami melanggar firman-Mu, janganlah membalaskan segala dosa kami kepada kami. Ampunilah dosa kami, sucikanlah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan terima kasih. Dia memecahkan lalu memberitakan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian untuk peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan itu, sesudah makan mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjamuan baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Berbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukum-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa kami, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan ajaran dan perbuatan yang jahat selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, sekiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu
Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu sudah diampuni dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah, semuanya sudah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Mari kita datang ke depan ini sambil bernyanyi. Kita dipersiapkan satu tempat seloki dan satu tempat persembahan. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan menyembuhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ya, Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diberikan kepada engkau untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Yang dipersembahkan kepadamu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan Tuhan Yesus berkata, untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dipersembahkan kepadamu untuk pulanglah dengan damai sejahtera. Dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 10. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan
untuk keampunan dosamu. Kepadamu untuk Itulah yang keampunan memelihara dosamu. dan Perbuatlah meneguhkan ini menjadi hatimu, peringatan akan supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ya. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk ampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Telah dicurahkan kepadamu akan keampunan dosamu. Pulanglah dengan Perbuatlah damai ini sejahtera. menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan dosamu. yang kekal. Perbuatlah ini menjadi Amin. peringatan akan aku. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah makanlah. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan yang telah minumlah. Inilah darah ditumpahkan akan yang keampunan dicurahkan untuk dosa. keampunan dosamu. Perbuatlah Itulah yang ini menjadi memelihara dan peringatan akan meneguhkan aku. imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah Tuhan Yesus berkata, dan minumlah. ambillah Inilah dan darahku minumlah. yang Inilah dicurahkan telah ditumpahkan untuk akan keampunan menebus dosa. engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang meneguhkan dan memelihara imanmu kepadanya,
supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang meneguhkan dan memelihara imanmu kepadanya, supaya engkau peroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk menebus engkau.
Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh kehidupan. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulang dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya,
supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara hatimu, supaya teguh kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus
berkata, ambillah dan makan dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara air putih, kamu sadar air putih. Itulah yang memelihara hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Minum ya. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Yesus yang menanggung. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera.
Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera.
Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Ada jemaat yang menerima perjamuan kudus di bangku atau di kursi? Tidak ada? Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada saat waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, demikian perjamuan kudus kita. Kita akan menutup ibadah ini dengan pengutusan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kabar baik sudah sampai ke tengah-tengah kita saat ini. Yesus telah lahir di dunia membawa damai sejahtera ke seluruh umat manusia, seperti gala gembala yang memuji memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, demikian juga kita, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu dan segala persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan buku nyanyian nomor 49 ayat 7. Hati dan jiwaku ku beri padamu, terimalah ya Yesus persembahanku, jadikan hidupku bahagia penuh, sampai akhir nantiku di rumahmu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Tuhan Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanya ada padamu. Bukakan pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal Engkau, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah para raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus Raja yang dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang dalam pencobaan, penghiburan daripada-Mu, supaya yang berkesusahan dilepaskan dari kesusahannya, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Sertai dan berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua. Pemain bandnya mana? Udah pulang? Oh udah di luar? Sambil pulang diringi lagu apa? Iyalah. Bikin dia maksud itu. Sino aku lagi maragenda. Bestak. Nomor selang maita. Ya di sana aja.